kita juga mau omong tentang bagaimana kata-kata kita ini atau kebohongan atau gosip yang kita omong lewat mulut kita, apa sih yang Alkitab bilang tentang itu gitu. Jadi itu yang kita mau pelajarin hari ini. Nanti ada break 5 menit, nanti ada lagu pengantar juga, setelah itu 5 menit. Habis itu kita lanjut dengan seminar sesi 2 dan itu akan lebih fokus ke bagian kebohongan. Ya, nanti di akhir session 2 kita akan lanjut dengan tanya jawab atau Q&A. Jadi kalau ada om tante, teman-teman ada yang punya pertanyaan, silahkan nanti di chat Zoom tolong diketik aja pertanyaannya. Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan Romo setelah sessionnya selesai. Ya, jadi di akhir acara itu kita akan bahas semua pertanyaan yang terlontar. Kalau ada yang gatel banget mau tanya ketika Romo lagi kasih seminarnya, boleh silahkan unmute dan tanya, tapi di-encourage kalau bisa pertanyaan kita kumpulkan di belakang aja gitu, biar flow-nya lebih bagus. Lewat chat, masukin ke chat. Iya, masukin ke chat, ya betul. Terus nanti ada pengumuman sedikit dan nanti akan ditutup dengan doa penutup oleh Romo. Jadi gitu aja ya. Apalagi, iya kayaknya kalau Romo Alo udah nggak perlu diintroduce lagi karena kayaknya udah kenal sama semua orang Romo Alo. Tapi kalau mungkin ada beberapa teman-teman atau om tante yang belum kenal Romo Alo dulu, terkenal dengan suaranya yang merdu kalau nyanyi, terkenal dengan suaranya yang menggelegar kalau berbicara, homilinya yang penuh karisma. Dulu beliau menjabat sebagai chaplain CIC Sydney dan sekarang pastor paroki di Christophorus Grogol. Jadi terima kasih Romo sekali lagi waktunya untuk teman-teman di Sydney semua. I think kita bisa mulai. Kita akan mulai dengan lagu pembukaan dan doa pembukaan, lalu dilanjutkan dengan seminar Romo Alo. Yang mau ikut nyanyi silahkan ya. Tapi kita mute aja biar nggak kejar-kejaran nanti nyanyinya. Silahkan Ko Bob. Selamat malam. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam ya Bapa. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu bertemu dengan Engkau lagi Tuhan. Dan sebelum kami mulai acara kami malam hari ini, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau sungguh adalah Bapa yang setia dalam hidup kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anaknya sendirian. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang terjadi di sekeliling kami, kami percaya Engkau adalah Bapa yang setia. Engkau Bapa yang selalu memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang memberikan kemenangan. Dan biar malam hari ini kami mau nyanyikan satu lagu buat Engkau. Lagu pujian hanya kepadamu Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi,
di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Terima kasih Bapa, kayak percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Kami tahu Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kami mohon biar Engkau tidak meninggalkan kami dalam seminar hari ini, sehingga Engkau boleh beracara dari awal sampai akhir acara ini, Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Romo Alo Tamnge, biar kiranya sungguh Tuhan kuasa-Mu boleh mengalir dalam hatinya, dalam mulutnya, dalam pikirannya, Tuhan. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya boleh membawa berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Tolong kami Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi hamba-Mu yang bisa mendengarkan dengan baik. Kerinduan kami satu Bapa, biar kami boleh selangkah lagi lebih dekat dengan Engkau. Kami serahkan acara kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu, Allah yang berkuasa dalam hidup kami, dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan untuk Romo Alo. Silahkan, Mo. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, saya terus terang saya merasa senang sekali loh, happy sekali saya malam hari ini karena benar-benar saya kangen gitu ya melihat wajah-wajah ini, melihat orang-orang ini. Saya mengingat spirit kita bersama-sama yang telah kita lalui bertahun-tahun yang lalu gitu. Saya sendiri merasa satu masa yang sangat berkesan dalam periode hidup saya sebagai imam. Walaupun masih terus berlanjut, tetapi itu masa tidak mungkin terlupakan, yaitu pengalaman bersama CIC Sydney. Saya dari tempat ini mengucapkan terima kasih banyak ya atas macam-macam ya pokoknya kebersamaan kita dulu-dulu lah. Jadi nostalgia nih. Tapi jangan kita nangis dah. Saya sentimental juga nih saya. Terus terang saya happy banget loh. FKM menjadi mediator untuk pertemuan kita, dan kita masih dalam koridor FKM ini berjumpa dengan macam-macam pihak. Saya lihat dari mana-mana hadir ya. Terima kasih kita berjumpa di ajang ini. Saya kira tanpa membuang-buang waktu, saya langsung masuk kepada materi yang kita angkat dalam pembicaraan kita malam hari ini. Apakah saya sudah bisa share screen? Daremo. Ya, silakan. Sudah ya, bentar ya. Share screen. Oke, baiklah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya menyiapkan satu presentasi yang sederhana ya. Tentang ini loh. Saya tulis di sini gosip dan bohong dalam perspektif perintah Allah ke-8. Oke? Suara saya kedengaran ya? Dengar. Layarnya oke? Oke. Oke. Baiklah. Nanti kontrol kalau hilang atau suara saya kurang jelas ya, Bob ya.
Oke. Dan Niko, ya. Oke. Saya langsung masuk pada topik yang pertama adalah tentang gosip. Saya harus setel wifi juga ini supaya stopwatch-nya jalan. Oke. Gosip. Gosip ini satu gejala harian yang kita alami. Saya agak kaget ya, ternyata gosip ini juga sangat subur di kalangan biarawan-biarawati dan para imam gitu. Karena ini sebuah kebiasaan umum gitu ya. Saya heran ketika Paus pada tanggal 25 April 2021 itu ketika mentabiskan beberapa imam, diakon ya, itu dia menghimbau kepada para imam supaya jangan jadi tukang gosip gitu. Ya, ini untuk saya pernyataan Paus yang agak menarik bagi saya. Memang gosip itu menjadi gejala umum gitu ya. Ya, dalam hidup harian, dan kayaknya kalau nggak ada gosip itu, rasanya mana ada majalah yang menarik gitu ya. Ada orang bilang gosip itu adalah naluri saja dari manusia. Ya. Ada orang lain bilang gosip itu kan sebuah kebutuhan. Yang lain mengatakan gosip itu kan cuma hobi aja gitu. Nah, apakah benar seperti itu? Yang jelas gosip itu dia menghibur gitu. Gosip itu ada menimbulkan sebuah rasa senang gitu ya. Ya namanya gosip ya, makin digosip makin sip lah ya. Dari Indonesia apalagi, ya. Nah, agak hang mau. hentikan ya. Sorry, tadi ada yang hilang, tadi hang sedikit. Apa? Mana? Mungkin 10 detik terakhir mungkin mau tadi hilang suaranya. Oke. Gosip kalau makin lama itu makin sulit dihentikan. Gitu loh. Ya. Nah, mungkin kita bertanya gitu, kenapa orang suka bergosip? Ya, karena sebenarnya di sana ada satu curiosity. Ya. Tapi ya, hasrat ini ya, ini dipengaruhi oleh satu faktor yang namanya excitement gitu ya. Ya, saya rasa ekspresi Ibu ini sangat bagus nih ya. Kayak memang ada excitement di sana gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ia tergolong sebagai morbid curiosity. Ingat kata ini ya, morbid curiosity. Jadi ingin tahu tuh karena yang kita ingin tahu adalah kekurangan seseorang. Ketika Anda ingin tahu tentang kelebihan seseorang, di sini ketika Anda berbicara tentang kelebihan seseorang, hal-hal positif tentang seseorang, mempergunjingkan itu bukan gosip. Gosip bernada peyoratif. Ya, karena kamu bicara tentang kekurangan seseorang. Ya. Nah, dan itulah arti dari gosip. Jadi orang Indonesia ini kan kepo ya. Indonesia yang tinggal di Australia juga pasti tidak bisa lolos dari kata kepo ini ya. Nah, itulah memang arti gosip gitu ya. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan begini: obrolan tentang orang lain, cerita negatif atau pergunjingan. Makanya saya bilang, when you talk something itulah gosip gitu. Kalau perhatikan gambar yang ini di sebelah sudut atas itu adalah Father John Flader. Dia itu di Catholic Weekly Australia di Sydney itu.
Dia membuat satu tulisan dan saya memang kebanyakan bahan ini saya ambil dari tulisan dia. Dia bilang gini, secara rumusan baku, secara moral tidak ada satu rumusan yang bisa dikenakan kepada gosip. Tapi kira-kira saya begini, gosip itu kira-kira gini. Lu bicara urusan orang, khususnya kekurangan seseorang. Kira-kira gitu. Tangkap aja begitu ya, secara umum itu kira-kira gitu. Kita berbicara tentang seseorang, tapi tentang kekurangan seseorang itu gitu. Dan ini satu fenomena John Fleder bilang semacam satu naluri itu yang keluar gitu. Saya ingat saya ambil gambar ini sebab mama saya itu dulu waktu saya masih SD sering kali ketika dia kumpulin beberapa temannya dan mereka mencari kutu di kepala mereka, jadilah seluruh berita tentang kampung tetangga pun saya bisa tahu. Karena mereka ya secara naluri gitu berkumpul dan berbicara. Nah, dan gosip itu juga memang bukan hanya naluri, dia sebuah kebutuhan. Ya. Kenapa? Ketika kita bergosip, we feel good about ourselves. Sadar atau tidak sadar, ya, ego kita itu seperti diperkuat gitu lewat kekurangan orang, lewat kesalahan orang, atau mungkin juga bahkan lewat dosa-dosa orang gitu. Because we feel good gitu. We feel good. Bahkan we feel superior. Membuat kita merasa lebih baik dari orang yang kita talking about gitu. Ya, ini saya rasa kalau kita jujur masuk ke dalam apa yang kita lakukan, ya, saya juga mengalami kebenaran kata-kata seperti ini. Seperti ya Paus katakan tadi, ya. Betul, itu membuat pride kita itu merasa kita feel superior. Merasa lebih gitu. Karena kita bicarakan kekurangan orang gitu. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, gosip itu juga kenapa sebagai sebuah kebutuhan? Ya. We also gossip to draw people, to menarik orang lain into our own heart and anger, gitu. Jadi ternyata sadar tidak sadar kita memang dengan gosip itu menarik orang masuk, gitu. Ya ada macam-macam kemarahan, ada macam-macam kekurang beresan dalam diri kita, sadar tidak sadar itu kita tarik orang masuk ke dalamnya. Maka saya bilang di situ. Gosip itu dia hadir, tidak mengenal kalangan apapun, ya, dan hadir karena dia adalah sesuatu yang naluriah, sesuatu juga punya motif kebutuhan atau juga kesenangan, ya. Nah, tapi kita bertanya dong, naluri, kebutuhan, kesenangan ini apakah itu dosa, ya? Nah, kita masuk sedikit untuk melihat hal ini. Ya, kita lihat dari perspektif kitab suci dan juga moral secara Katolik. Ya. Apakah dianggap sebagai dosa berat? Pertanyaannya itu ya, apakah gosip dianggap sebagai dosa berat? Akan hilang. Tetapi pukulan kata-kata yang mengenai hati, membuat luka itu akan meradang, bahkan sampai bertahun-tahun. Anda tidak dapat menarik lagi ucapan yang terlanjur terlontar. Ya. Apakah kata maaf cukup mengobati hati seseorang yang terluka dengan kata-kata Anda? Tidak. Butuh waktu yang panjang untuk pemulihannya. Ya. Wah, ini saya rasa sangat benar ini. Karena itu dalam Yakobus bab 3 ayat 8, tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Waduh, ini kata-kata ini keras sekali ini. Saya bayangkan kalau Bu Yuyun yang baca ayat ini, mantap banget ini, dia punya tekanan suara dan artikulasi paling cocok ini. Racun yang mematikan. Lidah itu punya kekuatan gitu. Ada orang bilang power of words, tapi lidah itu sebagai pengucap dari kata-kata itu. Ya. Nah, Yakobus bab 1 ayat 26, ya.
Gosip itu membuat ibadahmu jadi sia-sia. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, kesana kemari menyebarkan gosip, dia menipu dirinya, maka sia-sialah ibadahnya. Sia-sia ibadahmu. Ya, ini ayat kitab suci loh, ya. Dan dalam Matius 12 ayat 37 itu dikatakan dengan sangat tegas gitu. Menurut ucapanmu engkau dibenarkan. Menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya mengajak kita untuk melihat tentang betapa mulut ini punya dampak yang sangat besar. Ya, ketika kita lewat mulut kita berkata-kata, berbicara gitu. Dan itu punya power yang sangat besar gitu. Nah, demikian dalam imamat, ya. Gosip itu bisa berakibat fitnah. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Akuilah Tuhan. Nah, kembali ke Father John Flatter. Dia melihat dalam perspektif hukum moral, ya, hukum moral. Nah, kan kita tahu ada 10 perintah Allah, ya, ada 10 perintah Allah. Mungkin dulu ini menjadi pelajaran, saya nggak tahu, tapi pasti sudah lupa banyak nih ya. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepada aku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 3, kuduskan hari Tuhan. 4, hormati ibu bapamu. 5, jangan membunuh. 6, jangan berzina. 7, jangan mencuri. 8, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Dan 9, jangan mengingini istri sesamamu. 10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. 10 perintah Allah yang mengatur kehidupan orang Bani Israel, ya, yang diterima oleh Tuhan dalam 2 loh batu di Gunung Sinai. Kalau membaca 10 ini, saya rasa kita bisa menduga ya, yang berhubungan dengan mulut dan dosa kata-kata itu adalah jangan bersaksi dusta tentang sesama. Berarti pembicaraan kita ini menyangkut pelanggaran terhadap perintah Allah yang ke-8. Menurut John Flatter, setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh nama baik berdasarkan perintah ini, yang ke-8. Maka gosip itu merusak reputasi orang tersebut. Reputasi baik. Dan ini harus kita jaga. Moral itu mulai dari sini. Makanya dibutuhkan golden rule, not doing to others what we would not want them to do to us. Ya, adil kan itu sebenarnya. Kamu nggak suka digosipin, ya jangan gosipin orang lain. Gitu. Nah, yang menarik pertanyaannya kan tadi, apakah gosip termasuk dosa berat? Nah, di sini, saudara-saudari sekalian, ternyata dosa ya, yang John Flatter katakan ini, dia tidak sebut dosa berat. Dia disebut principal sins atau dosa utama. Gitu ya. Ada dua jenis dosa utama yang dihasilkan oleh gosip. 1, detraction. Bisa hafal sedikit kata ini ya, detraction. Detraction itu berarti kita mengungkapkan seseorang tanpa alasan yang jelas dan objektif sementara orang tersebut tidak mengetahuinya. Jadi gini, saya tahu tentang kekurangan Kristi, ya, tetapi saya pergi menceritakan itu kepada objektif ada gitu. Tetapi Primo, apa putus, perlu bisa. orang lain itu gosip. Sorry, bisa diulang sedikit, Mo? Terputus lagi tadi. Bisa diulang dikit. Tadi tahu Kristi, ya, lalu? Nah, saya mengetahui tentang kekurangan Kristi. Dia punya satu kekurangan. Tapi diam-diam saya ngomong kepada seseorang yang sama sekali nggak perlu untuk tahu gitu, tentang kekurangan Kristi ini. Nah, jadi Kristi punya kekurangan itu benar. Sama seperti saya juga punya banyak kekurangan, sama seperti orang ini juga punya banyak kekurangan. Tapi apa gunanya saya menceritakan itu kepada orang yang berada di samping saya? Enggak ada
gitu. Ya, artinya dalam hal ini misalnya Pak Terik Bu Ani dah, ini bos Cheswood nih. Itu Pak Terik Bu Ani itu mereka punya ya satu kesalahan tertentu, tapi orang lain tidak tahu gitu, saya tahu. Kenapa saya harus mengucapkan kepada orang lain yang nggak ada hubungannya sama mereka? Atau mungkin ada hubungannya tapi mereka tidak tahu. Nah, gosip di sini adalah mengungkapkan kesalahan kepada seseorang tanpa alasan yang sah, tanpa alasan yang benar. Gitu. Ya. Dengar-dengarnya orang itu operasi plastik ya. Ya enggak apa-apa, urusan dia kenapa? Mau plastik ke, mau kaca ke, terserah dia. Orang itu katanya punya affair di kantor loh. Krisi jadi korban di ketua FKN. Kita bisa membuat kesalahan tersebut, tapi kita tidak ingin orang lain mengetahui. Lah kalau begitu kenapa engkau pergi mengatakan itu kepada orang? Begitu. Akibatnya nama baik orang tersebut itu tercemar. Itu namanya detraction. Ya. Nah, yang berikut, yang kedua, namanya slander. Jadi ada detraction, ada slander. Gosip ini punya tingkatan yang ini. Nah, ini namanya ada make up story. Ada make up story. Jadi ada ya sesuatu yang ditambah-tambahin gitu, dikarang, padahal dalam kenyataannya nggak ada. Gitu, ya. Jadi ya ini saya ambil contoh orang ini kan tahu sendiri ya, ini Ratna Sarumpait, ini dia make up story for herself. Dia sendiri yang ngarang ini. Ini katanya dipukulin sampai bonyok, padahal ini akibat operasi plastik nih. Nah dia membuat, dia make up story sendiri gitu. Publik akhirnya mengetahui bahwa waduh di settingan belaka ini. Waktu itu Prabowo percaya, ya Rizal Ramli percaya, semua orang yang kritik Jokowi itu dulu itu semua percaya nih orang ini. Nah, sekarang dia menghilang, ya karena ketahuan bohongnya, gitu. Jadi ada make up story sesuatu yang tidak benar, tapi dikarang-karang. Di sini jelas-jelas dosa terjadi ketika ia menggiring orang untuk berpikir tentang sesuatu dosa yang tidak dilakukan oleh orang yang digosipkan. Oke, jadi ternyata apa ya? Ada level, tingkatan pengertiannya. Gosip bukan berarti sama begitu aja. Ada detraction dan ada ini tadi tuh. Jadi fitnah gitu, slander. Nah, Antonio Wood bilang gini, when you speak ill of someone, you alienate yourself from that person. Say bad things about many people, and your words will separate you from them. Ya, mulutmu harimau lah. Ya, kita bilang gini, kau punya mulut itu tuh pedang untuk dirimu sendiri. Kalau di Indonesia, mereka kurang pakai kata pedang. Mereka itu pakai harimau, mulutmu harimaumu gitu. Jadi, ya udah, kalau kau melakukan itu ya senjata makan tuan gitu. Senjata makan tuan tuh. Saya tidak perlu perkenalkan saudara saya yang hadir di gambar itu ya. Penasaran banget ingin ketemu orang ini nih, benar. Cari dulu. Saya ingin bilang sama dia gini, woi, Habib, ya, 5 tambah 5 memang 10, tapi kenapa saya harus menjawab 5 tambah 5 memang 10? Saya bebas kok untuk menjawab 2 tambah 8, saya bebas kok menjawab 3 tambah 7, saya bebas kok menjawab 4 tambah 6. Orang ini kan selalu berpikir bahwa semua orang harus jawab 5 tambah 5 sama dengan 10. Padahal Tuhan bertanya kepada kita bukan 5 tambah 5 sama dengan berapa. Tuhan bertanya kepada kita 10 itu adalah berapa tambah berapa. Beda loh. Dia selalu berpikir Tuhan bertanya kepada manusia 5 tambah 5 sama dengan berapa. Enggak, semua orang juga tahu. Tuhan bertanya kepada kita 10 adalah berapa tambah berapa.
satu kebenaran, tapi jalan menuju ke sana itu macam-macam. Jangan kau hambat orang lain. Wah, serta saya ambil Chris sebagai contoh, Chandra tiba-tiba mulai muncul tuh di samping dia. Oh, dia mau bilang, "Hai ya, Mr. Trong ya, how are you ah?" Kelihatan deh. Kelihatan ya. Paul Seng, Indonesia nih. Connection no good. Dan dia Nabi yang ke-26. Saya kadang-kadang dengerin videonya, saya tertarik loh. Ini orang berani loh. Benar. Jadi terlepas dari klaim dia sebagai Nabi, itu sebenarnya ya kata-kata bersayap ya. Tapi bagus nih, orang berani nih. Saya kagum juga nih sama orang ini. Tapi dia jangan GR. Nah, kembali ke slander tadi, dosa ini tidak hanya melawan kasih dan keadilan, artinya hak untuk memperoleh yang baik, tapi juga melawan kebenaran. Karena di sana ada ngarang-ngarang cerita, tidak ada kebenaran faktual. Berarti kamu ada karangan di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini ada satu puisi. Pengaruh dari gosip. Halo, halo. Ya, oke. Tadi agak tersendat, Mo. Oke. Oke, tersendat. Masih putus, Mo. Kurang bagus connection-nya, Mo. Halo Bob, ini Ya. kok saya suggest kalau teman-teman yang nggak butuh on video, mungkin bisa off videonya. Siapa tahu networknya bisa lebih baik. Oke. Bukannya dari sisi sananya. Ya mungkin juga, tapi who knows. Romo. Romo belum unmute lagi, Mo. Iya, saya bisa lanjut? Oke, silakan, Mo ya. Ya, oke, Mo. Oke. Bentar ya. Ada nyampe di mana tadi nih? Nah, how to stop gossip? Ya, kita langsung ke sana deh ya. Bagaimana menghentikan gosip ini? Ada hal yang sangat praktis ya. Nah, kalau kita lihat gosip ini ya, itu sebenarnya merusak apa ya? Tatanan hidup bersama baik komunitas ya. CIC mungkin terlalu luas, tapi kita lihat sendirilah ya di dalam FKM sendiri atau di dalam PDHKY ataupun apa di kelompok umat Casut atau Templeton atau lain-lain ya, siapapun yang hadir di sini, itu kualitas relasi di dalam komunitas itu sering diganggu oleh hal-hal seperti ini. Jadi menurut saya tindakan praktis yang dilakukan adalah satu, jangan tunjukkan ketertarikanmu. Ya, orang-orang Indonesia bilang gini, satu kata saja, cuek aja. Tutup telinga, tutup mulut, tutup mata, udah cuek terhadap apa yang kau dengarkan sebagai gosip gitu ya. Yang kedua,
mencari kesempatan untuk coba bicara tentang hal yang baik gitu dari orang yang digosipkan. Gosip itu kan tentang kekurangan, tetapi katakan hal yang baik. Di situ sudah berubah, bukan lagi menjadi gosip gitu. Dan yang ketiga, ajaklah temanmu untuk mendoakan orang yang digosipin itu. Jangan baca tulisan merah nih ya, semoga tetangga tukang gosip itu segera mati. Jangan doakan seperti itu. Saya taruh tempat sampah nih. Harus dihapus ini. Oke. Nah, gosip itu kan ujung-ujungnya membuat orang ya negative thinking gitu. Jadi Father John Flader ini ingatkan lagi, bilang kau tidak dapat mengatakan hal baik tentang seseorang, lebih baik engkau diam daripada harus mengatakan kekurangan atau ya hal yang kurang bagus gitu. Coba bayangkan kalau kita sendiri yang difitnah gitu, kita menjadi korban fitnahan gitu. Apa yang kau rasa gitu? Jadi kita mesti mengontrol itu mulut kita gitu. Ya. Nah, ada satu cerita yang bagus ini ketika satu perguruan, ternyata anak buahnya tuh suatu ketika dia datang, dia minta maaf, guru, tentang guru. Tebarkan Halo Mo, sorry tadi nggak kedengaran sama sekali, bisa diulang ceritanya Mo? Iya, jadi itu seperti yang, aduh saya harus share screen terus nih ya, bentar, masuk lagi. Bentar saya cari dulu nih. Nah, jadi gurunya bilang, pergilah ambil bantal dan kemudian kau buka bantal itu, lalu biar angin meniup kemana-mana tuh isi dari bantal itu. Kumpul kembali tuh bulu-bulu yang sudah berterbangan kemana-mana. Ya, kau pergi kumpul kembali. Diberi sulitnya untuk memulihkan kembali kata-kata kita gitu. Oke? Nah, saya agak masuk ke sini agak cepat aja. Tantangan bersama membangun forum keluarga muda atau komunitas-komunitas kita ya, apapun itu, entah umat Jesuit atau HKY ataupun Epifani ataupun PDMKK, KPA dan lain-lain. Bergosip tentang orang lain ini adalah dia bilang ini adalah godaan si jahat yang tidak ingin roh datang kepada kita. Biar dan roh itu membawa perdamaian. Itu roh jahat sebenarnya. Jadi orang yang bergosip sadar tidak sadar itu adalah pengaruh roh jahat. Kita dalam paroki, keluarga, lingkungan, mungkin anak-anak FKM bilang kita di sini sehari-hari sibuk kerja, kurang waktu untuk bergosip seperti orang-orang di Indonesia. Saya mohon maaf lahir batin, tetapi dimanapun kita punya kecenderungan ini loh, mau di tempat kerja, mau kalian berdua orang berkumpul atau dimanapun, ini selalu ada. Dalam paroki, saya di Grogol ini juga begitu. Di mana-mana itu selalu ada gitu. Dan ini, Paus bilang, ini membalikan upaya roh yang harus menghidupi komunitas-komunitas gitu.
supaya makin lemah lembut gitu. Nah, dia kemudian menggarisbawahi perilaku yang benar bagi seorang Kristen. Pertama, jangan engkau suka menghakimi, karena satu-satunya hakim adalah Tuhan. Ya. Kemudian coba diam. Ya. Jika ingin mengatakan sesuatu, katakan kepada pihak yang berkepentingan gitu. Yang orang yang bisa memperbaiki situasi. Ngapain ke seluruh lingkungan yang ada hubungannya? Mungkin karena ketidakpuasan kamu, mungkin karena emosi kamu sebarkan hal-hal yang tidak benar lagi. Itu akan bertambah. Dan satu orang mengatakan kepada pelaku pertama, kedua, ketiga, 10 pasang deh. Orang yang ke-10 pasti sudah beritanya udah lain banget gitu. Nah, Paus Fransiskus berkesimpulan, jika kita oleh karena kasih karunia Roh Kudus telah berhasil tidak pernah bergosip, itu menjadi langkah yang baik membuat kita semua. Bagaimana kita lakukan itu di dalam komunitas kita. Ya, dalam perlu diterapkan. Paus mengingatkan kita akan model jemaat hidup yang perdana. Model hidup dari jemaat perdana. Ya. Gereja Katolik harus mengikuti cara hidup komunitas umat perdana. Diikuti oleh siapapun, mau FKM, mau HKY, mau Kensington, mau bukan Newtown, tapi apa tuh? Campbelltown. And more. Ya, ini ya, saya sudah berubah jadi. Dan Cesut ataupun di mana-mana terserah, ini harus menjadi basis hidup gitu ya. Komunitas Kristen pertama, jemaat pertama itu satu hati dan satu jiwa melalui Roh Kudus yang membawa mereka kepada hidup yang baru. Paus sampai bilang gini, kesatuan itu, kebulatan suara itu, keharmonian perasaan kasih itu, mengasihi itu, inilah yang harus menjadi jiwa dari hidup komunitas-komunitas. Ya. Kelemah lembutan di masyarakat itu makin menurun. Karena itu kerendahan hati harus diupayakan. Dan Anda tahu nggak, menurut Paus, ya, musuh yang paling pertama dari kerendahan hati itu adalah gosip. Wah, saya jadi teringat. Waduh, berarti ini apa ya, orang yang bergosip itu jelas-jelas tanda kemurahan hati yang tidak ada gitu. Secara komuniter hidup dalam satu hati dan satu jiwa itu nampak dalam prinsip-prinsip berikut ini ya. Satu, ada correctio fraterna di dalam komunitas-komunitas. Jadi kalau ada yang nggak beres ya, Kristi bilang anggotamu, Matius 18 ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Siap. Iya, itu correctio fraterna. Jangan bilang cerita kepada orang lain yang nanti akan memperkeruh suasana gitu. Hasrat ingin tahu diarahkan kepada hal-hal yang baik dan berguna. Ya. Dan ya ini bagus sekali ini. Gosip itu maybe fun for a moment, ya. Karena dia hobi, dia kebutuhan, atau dia itu naluri. But in the end, it will only produce hurt, guilt, and pain. Ya ini, ujung-ujungnya ini yang harus kita perhatikan. Gitu. Jadi bila digosipin, ya percaya diri selalu, jangan terpengaruh, apalagi merasa hancur. Ya. Kemudian, ampunilah orang yang fitnahmu, dengan berpikir, itu dia emang begitu ya, biarin, kasihan deh lu, gitu. Bilang aja begitu. Dan kenali siapa lawan bicaramu. Saya perhatikannya di mana-mana nih ya, termasuk di Grogol juga nih. Ada orang yang memang suka bergosip, bermulut harimau, muka tembok pula. Emang ada orang-orang dalam komunitas mesti ada saja orang-orang seperti ini. Iya, kenali gitu. Amsal 20 ayat 19 nih. Siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu jangan kau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Wah, ini kata ini keras sekali, tapi sebenarnya kalau dalam komunikasi ya jangan. Ember. Doakan orang yang kau sakiti akibat kelancangan mulutmu, akibat mulutmu, pedangmu itu loh. Dan
Amsal 16 ayat 28 tuh orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Aduh, ini wise banget nih. Tapi begitu ngerinya ya. Makanya saya terkesan dengan quote ini nih. Jangan jadi seperti gunting, meskipun berjalan lurus, namun memisahkan yang telah bersatu. Jadilah seperti benang dan jarum, meskipun menusuk dan menyakitkan, namun menyatukan yang berpisah. Keren kan? Iya. Mungkin kita jadi benang dan jarum. Ya, kadang-kadang tertusuk sakit, tetapi menyatukan. Daripada guntung, jalannya lurus, tapi dia memisahkan yang bersatu. Oke? Dan satu yang terakhir adalah confessions. Untuk kita pengakuan dosa. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudari, use powerful, positive words to hear when confronted with destructive negative words. Efesus bab 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini keren banget nih. Kalau semua komunitas menggunakan Efesus 4 ayat 29, harapan Paus terhadap komunitas yang tumbuh dari seperti jemaat perdana itu dapat dicapai. Ya. Dan jangan lupa, dalam situasi yang sulit seperti ini, berdoalah untuk minta kebijaksanaan dari Allah, gitu ya. Yakobus bab 1 ayat 5. Tapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Hikmat yang berasal dari Allah sendiri. Oke? Nah, sebelum mengakhiri, ada satu tips sederhana saja. Think. Kan orang Indonesia itu kepo ya. Ngomong dulu baru berpikir kemudian. Kita balik dong, berpikir dulu sebelum bicara. Think. Think. T is true. H is helpful. I is inspiring. N is necessary. Dan K is kind. Jadi think before speaking. Apakah benar, apakah membantu, ada inspirasinya enggak, necessary enggak, atau baik atau tidak. Gitu, ya. Dan ingat selalu pepatah ini, great minds discuss idea, average mind discuss events, small mind discuss people. Jangan jadi orang-orang yang small mind gitu. Saya kira kita membuat satu proses saja dari apa yang kita dengarkan, itu kita harus membuat proses seperti ini. Apakah perlu kita dengarkan? Apakah itu betul orang mengatakan itu? Ya, atau ini satu proses yang sangat bagus ini. Supaya kita discernment gitu sebelum berbicara gitu, berpikir dulu. Dan kerendahan hati itu memang menjadi kerendahan hati itu menjadi sulit, karena lawan dari kerendahan hati itu adalah gosip ini. Jadi saya ingin bilang begini, kalau FKM pernah kita rekoleksi tentang kerendahan hati, saya bilang coba dari Mother Teresa belajar itu. Apa artinya kerendahan hati? Ada 9 poin. Bicara sesedikit mungkin tentang diri sendiri dan kebutuhan, utamakan orang lain. Yang kedua, jangan suka campur urusan orang. 3, jangan memusatkan perhatian kepada kesalahan orang lain. 4, terimalah perbedaan pendapat dengan gembira. Dan yang kelima, bersikap mengalah dalam perbedaan pendapat walaupun Anda yang benar. Yang keenam, terimalah perasaan tidak diperhatikan, dilupakan dan dipandang rendah. Dan yang ketujuh, bersikap sopan dan peka sekalipun seseorang memancing amarah Anda. Yang kedelapan, terimalah hinaan orang terhadapmu, bahkan caci maki mereka. Betul-betul rendah hati itu ya. Dan yang kesembilan, pilihlah selalu yang tersulit. Saat tidak ada orang yang bersedia mengerjakan sesuatu, ambillah tanggung jawab tersebut. Mother Teresa memberikan kepada kita contoh konkret tentang apa itu kerendahan hati. Dan yang paling terakhir, silakan dibaca ya. Silakan dibaca ini Filipi bab 4 ayat 8 sampai 9. Apa itu? PR aja, catat aja, nanti baca sendiri dah. Nah, baik, saya serahkan waktunya kembali kepada Riko. Oke, thank you Romo untuk pengajarannya session 1. Mohon maaf tadi untuk ada beberapa itu tadi ya delay dan yang tersendat-sendat tadi.
Tapi tadi belakangan udah lumayan lancar, and it's really good. Thank you Romo sekali lagi. Kita akan break sebentar, mungkin 5 menit untuk toilet breaks, ambil minum. Nanti kita balik lagi mungkin 8:12 itu. Nanti kita akan lanjut ke session kedua. Dan jangan lupa untuk teman-teman atau om tante yang mau bertanya tentang session yang barusan atau session kedua nanti, bisa tolong dicatat di chat Zoom ya. Jadi tolong ditanya aja di situ, nanti kita akan bahas bersama-sama setelah selesai session 2.